aku mijitin mami. Nanti kalau misalkan mamiku meninggal, siapa yang sholatin, siapa yang doain, siapa yang mandiin. Apapun keadaan aku, apapun sekarang yang aku pilih, maksudnya lu tetap rangkul gue gitu loh, tanpa bersyarat gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini. Apa kabar Sambilers? Ketemu lagi sama saya Indra Bekti di Sambil Ngobrol. Seperti biasa kita akan mengetahui ya berita-berita atau hal-hal yang hil-hil yang mustahil itu ya. Tentunya di sini kita akan ngobrolin seputar yang hot-hot, yang viral-viral, yang lagi kekinian, yang lagi gaul banget gitu, dan yang pastinya juga yang lagi fenomenal ya. Nah, tapi sekali lagi saya di sini ingin mengajak mungkin Sambilers ya, juga para pemirsa juga, mungkin kalau misalkan ada yang merasa bahwa kesinggung dikit gitu dengan berita-berita yang ada di sini, mungkin tersenggol gitu mungkin ya, itu kita menempatkan atau memberikan tempat untuk hak jawab ya gitu. Seperti yang satu ini rekan saya, teman saya, sahabat saya yang luar biasa, yang akhirnya ternyata kalau boleh dibilang she has come back dengan suara yang begitu luar biasa. Waduh, Adele aja kalah sama dia ya. Nania, apa kabar Nania? Alhamdulillah baik. Ya Allah, selamat datang. Terima kasih. Selamat kembali lagi. Amin, terima kasih Allah. Amin. Ya Allah, amin. Nania, waduh, ini lagi sibuk apa lagi nih sekarang nih? Masih sibuk, ini sih kemarin baru keluarin single Februari kan, masih promo-promo juga. Terus ya sekarang ya diundang di sini. Makasih lo ya, udah mau sama-sama datang ke ya. sini. Ya mungkin ini banyak yang tahu juga, atau mungkin ada yang baru tahu juga nih. Apaan sih, kembali kemana sih, apa sih, ada apa sih? Ya, Nania ini akhirnya kembali lagi menjadi Islam lagi gitu. Alhamdulillah. Ya kalau boleh dibilang mah semua agama itu baik ya kan, gitu. Cuma kan tinggal kita ingin meyakini yang mana gitu. Benar. Nah, Nania sendiri mungkin boleh cerita nih kronologisnya seperti apa sih akhirnya bisa ngebuat kamu dari terlahir Islam, kemudian sempat berpindah agama Kristen ya? Kristen, betul. Katolik atau Protestan? Protestan. Ke Protestan, terus akhirnya kembali lagi ke Islam. Itu mungkin kita perjalanan dulu, mungkin pada saat kamu pindah ke Kristen dulu gitu, mungkin boleh diceritakan apa yang waktu itu sempat ada dalam benaknya gitu akhirnya mau berpindah ke Kristen dari Islam. Jadi gini loh, seperti aku kasih tahu ya bahwa manusia itu kan tempatnya kan banyak banget untuk kenyamanan hati. Nah pada waktu itu aku kenapa bisa move ke Kristen karena aku merasa nyaman di situ, gitu kan. Nyaman ternyata belum tentu nyaman, gitu kan. Nah sampai akhirnya aku mendapat hidayah untuk kembali lagi. Gimana pun juga hidayah itu kita nggak bisa minta, tapi datang dengan tiba-tiba. Dan prosesnya pun juga nggak cepet, tapi sebenarnya lama sih. Tapi ketika Allah udah kasih hidayah itu, semua akan berbalik sangat cepat. Betul. Jadi dulunya itu aku memang waktu itu aku sholat tahajud dan itu kan aku baca Alkitab ya, baca Alkitab terus aku sholat tahajud dan aku minta kalau misalkan Tuhan Yesus benar ada tolong tunjukin, nah gitu kan. Nah selama dari situ aku meyakini itu gitu kan, 13 tahun berlanjut. Nah memasuki tahun yang ke-10 itu tiba-tiba ini kejadian sebenarnya sudah 3 tahun lalu. Jadi orang-orang kan banyak bilang gampang banget sih pindahin agama segala macam. Sebenarnya prosesnya itu sangat-sangat lama kalau buat aku ya. Karena 3 tahun itu yang tiba-tiba aku mikirin sesuatu baru kejawab gitu loh. Di tahun ini gitu loh. Jadi 10 tahun itu aku biasa-biasa saja gitu kan ya. Tapi yang di 3 tahun ini benar-benar yang jadi mikir, jadi pemikiran lagi gitu loh. Dan makanya ya alhamdulillah dapat hidayahnya di situ. Gitu. Pada saat kamu tahajud itu katanya benar gak sih bahwa Tuhan Yesus itu ada gitu? Kalau menurut kamu pada saat itu akhirnya merasa bahwa
Ada begitu kan? pada Karena aku saat itu. ditemuin secara visual, kalau Ya, diketemuin, ya. dia sempat diam juga sih Kak, sempat kaget juga sih, sempat aku diem, terus aku nggak cerita ke siapa-siapa gitu kan, cuman setelah itu aku cerita ke teman-teman aku segala macam ya, mereka bilang ya itu kamu berarti dipilih sama Tuhan. Aku menjalaninya ya Ya, sama seperti waktu aku di Islam dulu kan, Ya. dengan aku beriman, dengan aku percaya, Ya. aku melakukan ke gereja, pelayanan segala macam kayak gitu. Nah, tapi akhirnya di tahun yang ke-10 itu mau memasuki 13 tahun itu, Ya. di 3 tahun terakhir itu ada gejolak-gejolak hati lagi. Apa yang gejolak apa itu yang akhirnya apakah kamu mendapatkan bisikan atau teman-teman atau melihat apa gitu di 3 tahun terakhir itu? Kalau lihat sih enggak ya, tapi aku lebih gini loh. Di tahun ketiga, 3 tahun terakhir itu kemarin itu aku suka kepikiran nanti kalau misalkan aku meninggal, aku dimakamkan secara Islam atau Kristen. Pada saat itu galau tuh di situ. Galau. Islam atau Kristen? Galau. Islam atau Kristen? Kristen. Karena yang pertama aku tidak dekat dengan orang tua dan mereka akhirnya bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apanya orang tua tahu sendiri kan gitu kan. Jadi bapak juga sama mami kemarin tuh baru mengungkapkan bahwa selama ini kamu tuh dibiarin aja udah, ya ibaratnya ya udah lagi pergi nih, Ya. nanti juga bakal balik. Nah di proses itu mereka tuh yang sholat lah, terus udah gitu puasa, doain aku setiap hari segala macam kayak gitu. Tetap doa orang tua tuh luar biasa loh. Gitu, apalagi leluhur, guru, yang semuanya muslim gitu kan. Sampai akhirnya ya di 3 tahun terakhir itu ada pikiran ntar mati gimana ya. Mati gimana, semakin aku nggak mikirin semakin kepikiran. Sampai akhirnya kemarin itu pas aku pulang, aku bilang sama mami sama bapak, aku awalnya nggak ngomong dulu. Nah, pas waktu pulang pertama itu, aku niatnya adalah silaturahmi. Waktu itu aku sebelum bikin video klip sama recording, jadi mau proses recording. Sesudah aku lupa deh, sesudah atau sebelum gitu. Udah aku pulang terus ziarah ke leluhur segala macam, ke eyang-eyang aku semuanya. Nah pas lagi doa itu, aku berasa doanya itu benar-benar yang doa ya udah doa gitu kan. Cuman itu berasa kayak ada fitras putih. Dan waktu itu aku sudah mengosongkan hati aku untuk tidak terima Kristen ataupun Islam, benar-benar kosong itu selama 4 bulan itu kosong. Nggak ke gereja, pokoknya nggak mau dengerin apapun itu yang berbau dengan agama deh pada waktu itu ya. Pas aku pulang itu. Ya sorry ini aku ngomongnya agak frontal tapi memang itu kejadian dan Itu apa yang aku alami ya, gitu kan. Betul. Aku kosongin, begitu aku kosongin, aku pergi ziarah sama Mas Aziz juga, manajerku. Terus Mas Aziz nih baru ngebuka juga pas aku lagi ngomong sama Mas Aziz, Mas kayaknya ada sesuatu deh yang miss gitu kan. Apa? Dia bilang gitu kan. Aku ceritain terus dia baru bilang, gini ya, waktu kita ziarah, jadi posisinya kita kan pergi bertiga, aku, bapak sama Mas Aziz. Mas Aziz itu Manajerku. Nah, Mas Aziz itu sebelah kanan, bapak itu sebelah di tengah, aku sebelah kiri. Pas lagi berdoa gitu, Mas Aziz tuh dengar katanya di telinga sebelah kanannya tuh aku lagi baca syahadat. Padahal yang di samping sebelah di tengah itu bapak. Dan itu baru dibongkar sama Mas Aziz pas aku ngomong, Mas kayaknya aku mau masuk lagi agama Islam. Dan memang sih manajemen aku tidak pernah yang namanya Beb harus begini-begini, enggak. Mereka sangat membebaskan apalagi itu keyakinan balik lagi ke hati. Betul. Gitu kan. Nah dari situ setelah aku kosong segala macem, pulanglah Lebaran kan. Lebaran ada lagi pikiran begitu. Cuman aku simpan lagi. Simpan aku cukup lama. Waktu di rumah tuh sekitar 2 minggu. Pas hari ke-4 hari sebelum aku pulang itu aku mijitin mami. Itu malah ditambah lagi nanti kalau misalkan mamiku meninggal, siapa yang sholatin, siapa yang doain, siapa yang mandiin. Kan itu yang kepikiran kamu atau mama yang ngomong? aku yang ngomong. Ditambah lagi, nih anak aku nih, kan cewek. Ya. Kalau misalkan aku meninggal, nanti yang mandiin aku siapa? Yang nyolatin aku siapa? Dan waktu itu aku memang agak nggak deket sama anakku. Karena kan ya itu tadi, mau nggak mau pasti ada border, sudah pasti ada. Gitu kan. Terus aku bilang sama mami, sama bapak, mereka langsung sujud syukur, segala macam mereka nangis, aku pun juga nangis. Ini beban rasanya lepas. Sampai akhirnya aku ngomong sama Mas Aziz bilang kan, itu H-1 aku mau balik Jakarta kan. Mas Aziz bilang, Beb kamu mau dibimbing sama siapa? Gus Miftah aja, aku bilang gitu kan. Karena aku sudah kenal sama Gus Miftah kan.
Akhirnya Mas Aziz hubungin pihak dari Gus Miftah. Terus akhirnya kita tentuin tanggal, mereka bisanya tanggal 21 pas lagi Gus Miftah di Jakarta. Ya udah, terjadilah itu. Gitu. Jadi sebenarnya sih simple banget, hanya karena mengingat kematian aja. Tapi di situ ternyata doa apapun itu, apalagi doa orang tua tuh luar biasa. Terbukti dari doa orang aku aja yang ibaratnya kemarin itu berbeda frekuensi, tapi ternyata nyampe gitu loh. Jadi kekuatan doa di situ. Bapak mamiku setiap kali pulang tuh nggak pernah kamu masuk Islam lagi, nggak pernah. Mereka diem, mereka ngerasa anakku ini lagi pergi nih. Ada wujudnya, ada sosoknya ada, tapi hatinya nggak di sini, gitu loh. Jadi aku kan juga jadi orang tua juga ya, Bukti ya. Jadi aku ngerasa, oh gini ya rasanya ya. Jadi kalau dibilang tuh, selama ini aku bilangnya, kok gini banget ya aku ya gitu kan. Cuman kan itu kan ginaris itu adalah apa yang harus aku jalani dalam kehidupan aku. Dan alhamdulillah setelah aku menerima semuanya, dulu beban ada. Aku pikirin, tapi sekarang tuh aku ngerasa bahwa karena aku sudah satu frekuensi segala macam, jadi ada yang bantu aku doa untuk jadi lebih kuat lagi. Bahkan lebih parah sekarang nih, teman-teman aku yang dulu yang satu agama dulu segala macam pada ngeblok aku semua. Iya. Yang biasa kasih kerjaan segala macam, yang nanti tanggal segini gini segala macam pada ngeblok aku semua, cuman aku serahin sama Allah aja, nggak apa-apa. Apa yang kamu rasain pada saat itu maksudnya? Iya, dia kecewa, maksudnya mereka bilang akan support aku apapun itu, gitu kan. Aku telepon mereka satu-satu waktu aku bilang aku mau balik ke Islam gitu kan. Oh ya nggak apa deh, aku support ya segala macam gitu. Iya, thank you ya bang, thank you ya mas, thank you ya kak, segala macam semuanya aku doain aja gitu kan. Tapi ternyata yang ada malah aku diblok gitu loh. Maksudnya mereka bilang aku sorry ya, aku ngeblok kamu ya, karena aku nggak tahu alasannya apa. Kenapa? Emang ada masalah gitu kan? Ya langsung blok semuanya dan mereka unfollow semuanya. Ya maaf. Ini sambel nih. Jadi aku ngerasa sekarang tuh ya itu salah satu. Maksudnya mungkin maksud kamu kan pengennya ya kita baik-baik aja gitu loh. Walaupun kita nggak seiman tapi kan kita saudara gitu. Itu dia. Banyak sih yang ngejauhin aku segala macem. Yang selama ini aku udah percaya, mereka percaya gitu kan, tiba-tiba hilang gitu aja. Cuman ya udah mau gimana lagi gitu kan. Sekali lagi balik lagi ke Allah lah, aku balikin lagi ke Allah. Malah aku curhat juga sama Gus Miftah segala macem, curhat ke teman-teman. Gus Miftah malah si Abah malah ngasih aku ayat. Udah biarin aja, no endo, bismillah katanya ngomongnya begitu. Ya itu mungkin kalau kita berada di posisi mereka nih, teman-teman yang dulu seiman sama kamu pada saat itu, apakah mereka menurut kamu kayak merasa dibohongin, atau lo selama ini kemana aja sih? Kayaknya kita udah sama-sama tahu itu mengenai kepindahan kamu ke Kristen itu, ya kita udah sama-sama mungkin ya berjuang mungkin atau apa gitu pada saat itu, dan akhirnya ternyata kamu kok berpindah seperti ini gitu. Apakah itu yang kamu rasa atau kamu nilai tentang mereka seperti itu nggak sih? Iya, aku mikirnya masa iya sih kita tuh diajarin Allah untuk saling mengasihi, apapun itu bentuknya, siapapun kamu. Mau kamu sempurna atau tidak sempurna secara fisik, secara hati kita nggak ada yang tahu. Hati itu hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah yang tahu gitu kan. Tapi kok mereka dengan shortcutnya mereka ambil keputusan seperti itu aja sih yang bikin aku yang down banget. Kemarin sempat down juga, makanya aku nggak tidur tuh, jadi kayak kok gini banget sih mereka gitu kan. Cuman ya aku balikin lagi, itu keputusan mereka yang punya hak seperti itu. Aku tidak berhak untuk menghakimi mereka, ya sudah nggak apa-apa. Pengen ngomong apa sih sama mereka gitu? Kalau misalnya bisa sebelum di blog tuh pengennya tuh kamu sama mereka teman-teman juga loh ini gitu loh. Iya, aku cuma bilang doain aku aja lah, doain aku yang terbaik. Aku sudah memilih jalanku sekarang, dan ya terima kasih udah nemenin aku selama ini. Gimana pun juga aku tetap anggap kalian teman, dan aku gak akan pernah jauh dari kalian. Ya mungkin buat kalian butuh hak, cuman aku pengen ngomong di sini bahwa nggak apa-apa.
Itu aja sih. Ya mudah-mudahan ya hati mereka bisa terbuka kembali untuk bisa menerima saudara yang selama ini udah sama-sama ya nggak sih? Iya, aku nggak yang bisa bolak-balikin hati kan hanya Allah ya. Ya, Ya mungkin mereka seperti itu ya, sama ketika aku pas lagi dulu aku pindah juga kan. Banyak hati yang aku sakitin gitu kan. Jadi aku sekarang mikirnya ya sudah, memang ini konsekuensinya nggak masalah. Shock ada, Ya. kecewa ada, cuman aku nggak berhak menghakimi. Ya. Aku tetap mengasihi kalian. Betul. Gitu aja. Mudah-mudahan ini bisa cepat berlalu, Amin, galau-galaunya ya Allah, kamu buat terus berlalu. Nah, kalau boleh dibilang itu kan itu teman-teman kamu juga gitu kan ya. Arti teman itu buat kamu tuh seperti apa sih sebenarnya? Jadi waktu aku gak deket sama orang tua aku gara-gara aku pindah dulu, otomatis aku hanya deket sama teman-teman. Iya. Cuman deket sama teman-teman segala macem, ya aku anggap mereka kayak keluarga. Apapun itu aku ceritain. Makanya mereka banyak banget yang hibur aku lah segala macem. Lu jangan sedih, jangan sedih, kita masih punya Tuhan segala macem. Ya memang iya gitu kan. Cuman sekarang ini maksud aku tuh cuma pengen nyatuin gitu loh. Pengen nyatuin gitu. Apapun keadaan aku, apapun sekarang yang aku pilih, maksudnya lu tetap rangkul gue gitu loh, tanpa bersyarat gitu loh. Toh aku juga sama keluarga aku kok, aku nggak kemana-mana gitu doang. Maksud aku ya aku pengen rangkul semuanya. Dari yang teman-teman lama atau mungkin yang sekarang akan nambah teman lagi. Aku pengen ngumpul bahwa kita tuh punya Tuhan tuh yang luar biasa. Tuhan tuh cuman satu, cuman caranya saja yang berbeda. Ayolah kita tuh sama-sama, cuman gitu doang. Gak butuh support apa-apa, udah rangkul aku aja udah, gitu doang sih. Jadi jangan dilihat dari latar belakang kita tuh apa, agama apa segala macam. Ini hanya cuman keyakinan kita. Tapi kita ini di mata Tuhan semua sama kok gitu ya kan. Kita bisa saling bantu, kita bisa saling support. Jadi ya mudah-mudahan sih ini bisa ngebuka hati semua orang. Nah, mungkin biar nggak sedih-sedih terus, mungkin boleh dimahami ini loh ya. Aku rakolu mami ke. Dicoba dulu coba ini loh sambil ngobrol nih kan, sambil ada sambelnya memang ini. Lu tambah pedes piye. Enggak, ini Siti Ai. Ini syarat. Kalau di sini harus syarat. Oh gitu. Ini sambal apa ini? Nah, ini sambil ngobrol. Jadi ini murah sekali. Anda bisa dapatkan ini dengan harga yang sangat murah karena besok itu harga naik loh ya. Jadi hati-hati. Penak toh? Pedesnya gimana? Nampol. Nampol. Enak banget itu sambal bawangnya. Enak. Emang nanti bawa pulang ya ini. Pokoknya ini kamu bisa dapatkan ya di sini doang sih. Ada di sini doang. Kalau mau beli langsung aja ya di bawah sini bisa pesan ya. Karena ini kita tinggal ngisi sambalnya orang, tinggal ngisi ini doang. Kebongkar ya. Kebongkar ya. Nah, tapi sebenarnya nih aku mau tanya, ini mungkin agak sedikit sensitif sedikit ya. Memang banyak yang merasa bahwa akhirnya ada yang bilang kamu main-mainin agama nih kan namanya gitu kan. Ntar Kristen, ntar Islam nih. Maksudnya apa sih? Tapi apa arti agama buat kamu sendiri? Kenyamanan. Jadi orang dapat hidayah itu sebenarnya nggak gampang. Iya. Dan tidak semua orang dapat hidayah. Dan alhamdulillahnya ketika aku belum umur 40, umur 40 kan pintu hati sudah tertutup. Aku ini lagi di ujung tanduk nih. Aku kan 38 tahun ini kan 39. Itu Allah masih kasih namanya hidayah. Jadi udah di ujung tanduk ya, itu tadi. Aku kalau dibilang dimainin agama segala macem. Ini aku yang merasakan ternyata aku harus kembali lagi ke awal. Kembali lagi ke awal. Ibaratnya dinolin lagi, dibersihin lagi. Ya sekarang berarti kehidupan aku tuh udah lembaran kertas putih lagi. Aku terserah aku mau coret-coret apa segala macam gitu kan. Tapi yang pasti mainin agama itu hanya pendapat mereka aja. Karena mereka mungkin belum tahu arti hidayah seperti apa. Gitu loh. Gak dalam agama aja sih dapat hidayah. Tidak dalam agama. Aspek kehidupan yang lain pun juga sama kok. Ketika kita tidak nyaman, tidak melakukan, misalkan kita melakukan pekerjaan tapi kita tidak nyaman nih.
nanti hidayahnya apa nih misalkan, oh aku harus cari kerja lagi deh atau Ya, harus gimana, pindah lagi, harus stop di pindah sini, lagi, kita ya pindah. pindah lagi. Cari Jadi kenyamanan. kata-kata mainin agama itu kayaknya buat aku kayak ini orang kok begini banget ya bahasanya. Yang penting itu buat aku adalah kenyamanan dan balik lagi ke diri aku sendiri. Aku nyaman, I feels like A new person gitu. ya new person, and then aku ngerasa kalau ya gimana sih keluargaku apapun keadaan aku tuh mereka tuh tetap rangkul gitu loh. Gitu, Oke. gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk memainkan agama tapi namanya hidayah Hidayah kita nggak ada yang ya kan? tahu, nggak ada yang Betul, tahu. betul sekali. Nah, kenapa harus Gus Miftah gitu? Kamu udah kenal seberapa dekat dengan Jadi gini loh, Gus Miftah itu aku ketemu sama Gus Miftah itu tahun 2021. Itu acara ulang tahun di hotel. Aku datang, Gus Miftah juga datang. Nah Gus Miftah juga dari jauh juga udah ngeliat aku nih dari jauh. Itu kan anak yang pindah agama gitu kan ya. Gus Miftah ngomong sendiri gitu kan. Terus udah gitu, terus udah foto bareng ngobrol segala macam. Ngobrolnya tuh kita nggak ngobrolin masalah apa tuh enggak. Dan ngobrolnya tuh bener-bener yang kita di ruangan ngobrol bareng-bareng gitu. Terus foto, nah itu aku sempet tuh foto aku masukin ke Instagram kan. Itu udah heboh ternyata. Jadi pernah ada salah satu gereja di Manado itu telepon aku. Iya. Nania kita dengar kabar katanya Nania pindah agama ya. Oh pindah agama gimana? Balik lagi ke Muslim. Enggak kok tante, aku bilang gitu kan. Nah aku sempat bingung. Apa karena foto? Aku bilang gitu. Itu sempat agak rame, cuman akhirnya reda sendiri kan. Udah setelah itu, nah pas ketemu sama Gus Miftah ngomong sama temennya tuh tanya sama Gus Miftah, Bah gimana menurut Abah? Bentar lagi balik nih bocah. Hei ya Allah. Aku cuman kirim kamu Nania itu Al-Fatihah aja. Aku doain kamu untuk kembali. That's it. Jadi pas Mas Aziz hubungin pihak dari Gus Miftah langsung capture, langsung ngasih tahu aku, ini beneran. Iya Gus, ya udah. Nanti tanggal 21 kamu datang ke Oma Asa, kita lakuin kalimat syahadat. Tuh. Jadi Gus Miftah itu udah mendoakan duluan. Jadi nggak ada tuh orang-orang yang bilang, oh Gus Miftah gini segala macam. No, karena Gus Miftah itu tidak pernah menghakimi. Orangnya sangat netral. Dan pas ketemu aku pun juga nggak pernah yang kamu harus masuk Islam lagi. Nggak begitu. Bukan ada tekanan Nggak dari ada dia sama itu apa gitu, sekali. nggak ada sama sekali. Mungkin kan juga sedulur sama Gus. Jadi jadi gini baru tahu itu kemarin gitu kan, aku kan ngubungin Mas Anas Alimi kan. Mas Anas Alimi itu Raja Wali Production. Ya. Itu kan sepupuan aku sama dia. Nah aku telepon Mas Anas bilang alhamdulillah ya Dok kamu balik lagi segala macam gitu sama Gus Miftah. Iya aku sama Gus Miftah. Gus Miftah itu kan masih saudara sama kita. Loh kok bisa gitu kan? Aku kejar dong gitu. Jadi ini ada dokumen segala macamnya. Ini dijelasin nih, baca sendiri ya. Bacain aja nggak apa-apa. Ya. Nih. Bacain. Yang saya. Tuh. Assalamualaikum Mas, gitu. Waalaikumsalam Nania. Gus Miftah masih saudara Dari silsilah mana Mas katanya. Terahnya Mbah Kasan Besari Ponorogo. Itu siapanya kita Mas Anas? Mbah Kiai Kasan Besari. Aku wis kepaten obor Mas, gitu ya cara ngomongnya gitu ya. Kepaten obor tuh udah nggak tahu tuh silsilah gitu udah nggak tahu maksudnya. gitu kan. Wah ulama besar itu katanya. Coba googling katanya. Iya Mas, kita keturunan ke-11. Itu beneran masih saudara Mas. Ada dokumennya katanya dia. Nah hubungannya di mana Mas? Aku nggak ngerti. Hubungannya maksudnya. Hubungannya gimana? Aku nggak tahu. Keturunan. Masih zuriat katanya gitu. Jadi Mas berarti kita sama Mas Gus Miftah itu sepupu atau gimana Mas? Istilahnya masih zuriat, satu keturunan lah ya. Dengan Kiai Kasan Besari itu. Walah speechless aku Mas, berarti itu eyang ya Mas? Iya eyang, 10 keturunan di atas kita. Monggo coba kontak Gus Miftah katanya. Nah dia aku WA kaget kita mindoan katanya. Mindoan itu maksudnya aku sepupuan sama dia. Sepupuan. Udah deh tuh akhirnya kamu mencoba untuk WA Gus Miftah. Iya, aku bilang ke Gus Miftah kan. Ya kenal banget katanya. Walah duduk kayak gitu. Ya mungkin sekali emang lagi benar kan. Yang satu frekuensi itu apalagi ada darah saudara, apalagi leluhur, itu sudah pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala untuk tembus doanya. Kayak mungkin leluhur ini mungkin bisa mungkin ya menjaga ya gitu juga menjaga juga saudara-saudaranya ini untuk supaya tetap berada di satu frekuensinya gitu. Nah, itu juga pas
video agama itu akhirnya bocor ya, padahal kamu tuh nggak pengen ada apa foto kayak atau Nggak apapun itu ada, video gitu, nah aku nggak bisa ada. bocor akhirnya. Nah itu aku juga heran. Jadi waktu itu Gus Miftah bilang kan awalnya jam 4 ya Ndo, bilang gitu kan, ternyata telat kan. Jam 6 aja, aku datang jam 6. Itu udah ada wartawan semuanya. Dan awalnya itu memang bukan kayak bukan untuk aku gitu kan, karena kan mereka kan mau klarifikasi masalah yang lain gitu kan ya. Tapi ya balik lagi, ternyata apa yang sudah kembali, apa namanya kabar baik itu memang harus disiarkan. Pertama itu, yang kedua dapat promosi dari Allah yang luar biasa. Gus Miftah juga bilang, Dok, enek wartawan piye gitu kan. Ya monggo kerso Gus, siap toh ya, siap. Ayo mulai sekarang, gitu. Siap dengan segala konsekuensinya juga akhirnya, dan siap dengan segala bikin mereka nangis semuanya. Dan juga mendapatkan nikmat yang ada Luar juga biasa. ya, yang luar biasa juga ya kan. Iya. Nah. Tapi aku ngerasain loh Bukti, maksudnya Iya, ridho orang tua tuh luar biasa Bukti. Nah, Gila sih. luar biasa ya. Nah ini kan kita lihat ya, bergambar ini dari baju sampai kulit. Iya, jadi semalam itu aku bikin gitu. Aku nggak mau kalah sama sepatu lo soalnya. Iya benar, waktu gue juga tulis ada. Nggak mau kalah gitu kan. Nah ini kan maksudnya kalau di dalam Islam sendiri juga ini sebuah pro kontra juga ya. Ini apa, ada tulisan 911, apa ini sebenarnya? Ya ini sebenarnya sih ada apa namanya, ada ayat di Alkitab yang aku suka awalnya, ya kan. Ya. Cuman ini aku nggak akan hapus juga, ya kan, karena aku kan sudah berjanji untuk. Jadi tato ini tidak akan saya hapus, nggak akan aku hapus nggak, tapi tidak akan nambah. Jadi hanya untuk pengingat saja. Oke, boleh mungkin diliatin ya? Boleh. Boleh ya. Nah, Ya biasa lah. Oke. Ini. Jadi ini tato aja di sini aja? Di sini. Oh, ini banyak ya. Boleh lihatin lagi, sorry. Oh iya. Jadi ini ada mic ya, dan ini Ayat. 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 Apa tuh ayatnya? Ayat Amsal. Isinya apa, Isinya kenapa? adalah umur panjang akan ditambahkan kepadamu dan juga berkat. Jadi pada saat lo tuh di Kristen pun juga taat ya gitu, maksudnya dalam arti kata menjalankan dengan baik, mempelajarinya dengan baik. Ya itulah sekali lagi, kita gak pernah tahu Tuhan mau ajak kita atau tuntun kita kemana ya kan gitu. Dan ternyata memang lo harus belajar ke situ dulu, terus kemudian akhirnya bisa mesti begitu dulu gitu. Jadi berarti bukan untuk mempermainkan agama sekali lagi. Betul. Dan ya kita di sini, aku sebagai aku juga Muslim juga, tapi maksudnya kita semua di sini menghargai semua agama gitu kan. Lebih bukan berarti enak kan begitu kan. Betul, bukan berarti kamu yes lo balik lagi di agama Islam, terus kemudian juga pada saat lo keluar dari Islam juga pada saat itu, gue pasti juga cukup sedih pada saat itu kan. Kita berteman, kita tahu ya kan. Ya cukup sedih, tapi tetap berteman gitu kan ya. Kita menghargai apa yang lo pilih gitu kan sebagai manusia gitu dalam memilih jalan hidupnya seperti apa. Dan sekarang untuk kembali lagi di sini dalam Islam ya, kita siapa sih enggak teman-teman Muslim yang berbahagia juga ya kan. Betul. Dan ini menandakan bahwa ya kita sebagai sesama umat manusia gitu ya, jangan pernah mengkotak-kotakan gitu mungkin ya, jangan membeda-bedakan gitu kan ya. Kita tuh tinggal di atap yang sama loh, kita tinggal di bumi gitu. Bumi itu yang menciptakan adalah Tuhan. Tuhan itu menciptakan alam semesta itu yang yang disediakan untuk kita. Kita menghirup udara yang sama, makan lewat mulut yang sama. Janganlah kayak begitu, kita sama gitu loh. Cuman caranya aja yang berbeda. Nah, di situ kan banyak komentar-komentar ya. Banyak banget. Gak jarang mata gue. Lu sampai ada yang lu balas-balesin juga ada gitu kan? Yang deket-deket doang, lu baru gue balas kan kemarin. Iya udah. Udah saking banyaknya ya Allah. Tapi memang harus dibales gitu loh. Yang ada, mereka ribut sendiri sampai sekarang. Antara mereka ribut sendiri. Antara mereka tuh siapa? Mereka ini yang merasa gitu merasa kehilangan dan merasa balik lagi gitu loh. Mereka ngata-ngatain mereka sendiri, aku sampai ya ampun, mereka ini belum paham ya artinya perbedaan sebenarnya indah loh gitu loh, kayak gitu loh. Ya cuma balik lagi ke manusianya lagi. Betul. Pribadi sebaiknya begitu. Perbedaan itu indah. Jadi jangan kita ngejudge orang gitu, kita jangan merasa bahwa kita udah paling benar gitu kan ya. Malah kemarin tuh ada yang nanya gini loh. Ya, ngejar duniawi. What? Aku jawab dong. Sekarang gini, kita hidup di dunia. Otomatis kita ngejar duniawi. Kamu kerja,
ngejar apa? Duniawi. Kamu makan ngejar apa? Duniawi. Ya kan? Dan bekerja pun itu adalah ibadah. Iya. Bener nggak? Karena mental mereka. Ya iya dong, bener dong. Betul. Kita kan mesti Allah menciptakan apa yang namanya talenta, Allah menciptakan akal sehat, budi pekerti segala macam. Untuk apa? Untuk bekerja. Bekerja apa? Hanya untuk apa, mendapatkan apa? Biar dapat amal ibadah. Contohnya ketika kita habis bekerja nih, habis kerja, kita dapat penghasilan untuk apa? Untuk memberi orang lain. Ibadah nggak? Mereka nggak nyampe di situ. Gitu loh. Hanya bilang mengejar duniawi. Lo bangun dunia yang lo lihat. Meninggal belajar mati, nggak tahu besok aku bangun masih hidup atau enggak. Itu harus kita syukuri satu-satu. Betul. Gitu loh. Wah, jadi iya lebih rohaninya ini lo lebih agamis ya sekarang ya jadinya. karena gini loh, aku tuh ya itu tadi, bukan karena manusia, tapi apa yang aku alami ini benar-benar yang aku banyak introspeksi diri, aku banyak diem, aku tipikal orang yang menimbang apapun itu, aku pikirin lagi dan dampaknya kayak gimana, ya itu. Ini yakin istiqomah, yakin nggak akan pindah lagi? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin, karena beda, rasanya itu beda, bukti, sumpah, Ya, beda. rasanya beda ya. Bedanya seperti apa nih sekarang dengan yang sekarang akhirnya tuh gini kembali? loh, Itu gimana sih perasaannya? Jadi kalau kemarin itu berasa kayak ada beban, tapi banget bebannya tuh kayak gimana sih? Kayak aku mesti ngadepin sendiri. Nah sekarang ini ibaratnya ada beban, tapi banyak orang yang bantuin aku. Contohnya kayak tadi teman-teman aku yang ngeblok aku, itu kan beban buat aku. Bebanku tuh yang kok mereka ninggalin aku sih, tapi banyak masukan-masukan, udah nggak apa-apa, ikhlasin nggak apa-apa, biarin aja, kita doain aja, nah kayak gitu. Kalau dulu disimpan sendiri, keluarga aku jauh gitu kan, teman ya hanya sebatas ya udah santai aja nan, kayak gitu-gitu loh, nggak apa-apa biarin aja, nanti waktu akan menjawab. Dan mereka begitu, ada support begitu gitu loh, tapi malah aku ditinggalin sekarang. Jadi ya beda aja. Dan pertama itu yang paling penting sebenarnya ridho orang tua. Ya, betul. Doa orang tua, apapun tua. itu. Aku nggak kebayang mamiku setiap hari nangis. Aku nggak kebayang bapakku setiap hari sujud nangis segala macam. Aku nggak kebayang gimana rasanya Nazara, Naya di sekolah dihadepin sama pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dia tidak pernah dengar. Dan sekarang aku akan membalas semuanya. Aku pengen jadi orang tua yang berguna buat Naya, bisa dibanggakan. Aku akan membuat diri aku lebih berharga sebagai anak, sebagai apa, sebagai ibu, dan aku akan buktikan bahwa ridho orang tua itu luar biasa. Gitu. Tidak mau nangis. Gantian gue nih. Karena gini loh Bukti, orang tua, bapak sama ibu kita itu adalah Allah yang nyata di dunia. Pangeran Katon, Allah yang kelihatan. Kalau misalkan kita nggak ngedoain mereka dan mereka tidak mendoakan kita, mau siapa yang doain kita? Kita mau doain siapa? Gitu loh. Orang Allah kan mengajarkan kan, kenapa ada Nabi Muhammad. Kalau kita pengen doa kita nyampe, kita mesti doain Nabi Muhammad dulu, leluhur segala macam. Ibaratnya kalau mau ketemu presiden lewat ajudan dulu, ya kan? Terus udah gitu orang-orang terdekatnya ring satu segala macam untuk sampai ke presiden. Sama. Jadi kita harus melewati fase-fase dan tahap-tahapan begitu. Jadi aku cuma kasih pesan di sini yang masih punya orang tua, ya Allah, apa ya, sayangi mereka, doa mereka benar-benar mujarab. Kalah itu obat-obat dari pinggir jalan dijual segala macam. Obat mujarab kalah. Mujarab itu. Aku aja ibaratnya anak yang sudah nyakitin masih tetap loh didoain. Tidak bersyarat. Aduh, makanya ada kalimat syahadat, ya kan? Ketika doa tidak bersyarat, kalimat syahadat ada kan ternyata. Ya sudah. Pada saat kamu ngomong lagi kepikiran, maksudnya nggak pernah kepikiran mungkin dalam hidup kamu gitu ya, gue mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi gitu. Jujur ya, jujur sih sudah ada. Cuman aku nggak tahu mau cerita sama siapa. Gimana maksudnya? Kepikiran untuk balik lagi tuh udah ada, tapi aku nggak tahu untuk ngomong sama siapa tuh nggak ngerti. Nggak ngertinya tuh kalau misalkan aku ngomong sama teman-teman aku, mereka belum tentu kok gitu Nan, banyak pertimbangan.
banyak pertimbangan. Dan boleh percaya boleh enggak, setiap tempat tinggalku itu selalu deket sama namanya masjid. Dan nggak pernah dijauhin dari masjid. Gitu. Mungkin udah petunjuk-petunjuk gitu ya. Petunjuk-petunjuk yang dari dulu sampai sekarang. Gitu loh. Luar biasa deh, ya Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah, ya Allah, tapi alhamdulillah ya Allah. Ya sebenarnya aslinya nanya kayak gini nih. Gitu loh. Ya Seru-seru kan? aja sebenarnya. Itu hidup tinggal dibikin seru aja Dibikin ya. seru Gue pernah aja, begini, gue pernah iya. begitu ya udah. Tapi memang ada fase-fase yang kita nangis ada, kita Iya, seru-seruan iya, ada gitu kan ya. Dan bener. ditinggal ya, Iya, ditemenin ditemenin lagi. Itu hal lagi. yang biasa ya dalam hidup Luar gitu kan. biasa sih. Di bolak-balik hati kita. Hanya Tuhan yang bisa Bolak-balik itu ya. loh, benar. Bisa Tapi aku bolak-balik hati bersyukur kita. kok. Ya, Aku masih ya, bisa itu dia. merasakan arti bolak-balik itu seperti apa. Akhirnya ya balik lagi Balik ternyata. lagi ya. Gitu. Nah, apa namanya? Mungkin pesan nih mungkin nih buat teman-teman yang pengen ya mungkin saat ini ada teman-teman yang lagi hilang arah. Ya, itu harus seperti apa sih? Yang pasti aku mau kasih tahu, cari kenyamanan dulu di hati kamu. Kalau misalkan masih ada orang tua, berdoalah kepada orang tua dan minta maaf sama orang tua. Terus hidayah itu nggak harus diminta kok, selama itu ya Allah aku minta hidayah, enggak. Tapi ketika kamu kosong, itu hidayah akan ada. Kayak aku kemarin, ibaratnya ya gelas kosong ya. Itu mesti dicuci dulu nggak untuk diisi kopi atau Iya, teh? betul. Dicuci kan, dicucinya terbau sabun nggak segala macam gitu kan, terserah kita mau isi kopi teh terserah, tapi gelas itu harus dibersihkan dulu sampai siap untuk diisi lagi. 4 bulan kemarin aku kosongin semua untuk diisi lagi, dan alhamdulillah aku balik lagi ke muslim. Seperti Gitu. itu. Baik. Nah, sekarang ngomongin karir nih, ya kan? Kamu kan Februari kemarin tuh sempet keluarin single gitu. Nah, itu yang buat kamu sendiri atau gimana tuh pas single kemarin itu lagunya dapat dari siapa? Jadi itu lagunya Mbak Anggita. Jadi ada temen yang ngasih lagu itu, so aku dengerin enak ya Mbak ya, aku bilang gitu kan, boleh buat aku nggak? Pakai aja Nan, nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu lagu itu aku pas lagi recording itu masa-masa aku kosong tuh. Mengarah ke kosong itu bener-bener yang udahlah gitu. Makanya aku nyanyi lagu itu. Gitu. Ada yang spesial di lagu itu yang akhirnya Apa? apa namanya? Ya ini. Kemarin itu kan banyak single yang udah dikeluarin, tapi yang paling berarti banget ternyata tuh di single ini, dan itu baru sadar kemarin loh Bekti, pas aku udah ngucapin kalimat syahadat. Aku pulang 2 hari kemudian aku ngobrol nih sama Mas Aziz, Mas, ini kayaknya lagu Cintaku Bukan Begini nih kayaknya mengisyaratkan kehidupan aku selama ini deh. Cintaku bukan begini. Cintaku bukan begini. Iya juga ya, Beb. Iya juga ya. Terus bapak aku kasih tahu, iya. Ini memang perjalanan hidup kamu ya seperti ini. Gitu loh. Jadi penasaran liriknya kayak gimana? Yaudah nyanyi loh. Oke. Tapi gak apa-apa ya, agak serak ya, karena berapa hari ini nangis terus. Pokoknya apapun itu sekarang ya udah jalanin ya kan. Aku jalanin dengan lebih gimana sih, Ikhlas, banyak temen loh yang support aku, apalagi doa orang tua aku tuh luar biasa. Yang paling penting itu. Betul. Itu doang udah gitu loh. Jadi aku bersyukur banget, terima kasih Allah. Tuh coba. Apa? Nih dia. Iya. Cek. Oh belum. Belum, sabar. Ntar mic-nya mati lagi. Tapi show must go on ya. The show must go on. Tetap suara lu menggelegar. Ya, jadi ya kita pengen dengerin nih sekarang nih lagunya itu ternyata kisah perjalanan lu juga bisa. Ternyata begitu. Baru tahu Bekti pas aku udah masuk balik lagi ke agama Islam, aku dengerin lagi, iya juga ya. Oh, ternyata begini, ternyata begitu ya. Iya. Jadi kayak puzzle tuh udah tersusun, yang kemarin tuh yang satu-satu piece by piece aku iniin, ngumpulnya di situ. Coba kita dengerin ya, jawabannya nih ya. Dengerin. Nah sekarang kita pengen dengerin ini lagunya yang katanya relate banget ya sama kehidupannya. Relate banget. Jadi ini
cerita kehidupanmu di lagu ini. Iya, ternyata Ternyata. baru sadar. Oke, kita dengerin penasaran nih lagunya seperti apa nih. Mari. Dengerin. Oke. Sudah salah dari awalnya, ku terlalu main hati. Kamu tak pantas dapatkan cintaku. Kamu tak pantas menangkan hatiku. Cintaku bukan begini, ingin ku setia sampai mati. Harusnya aku bahagia, bukan malah membuatku merenah. Jikalau sudah begini, apa yang mau dikata? Kamu tak pantas dapatkan cintaku. Kamu tak pantas menangkan hatiku. Cintaku bukan Kenapa Nania? Jadi keinget. Ya Allah. Aku tuh rasa bersyukur banget. Allah tuh sayang banget sama aku. Bener. Aku udah salah tapi diingetin lagi. Balik lagi. Kayo kamu kembali. Kamu tuh anakku. Kamu tuh umatku. Ya Allah. Ya ini emang perjalanan hidup ya. Mudah-mudahan ini buat kamu jadi semakin kuat lagi imannya dalam iman Islamnya. Ya kan, amin ya Allah. Semoga ya sekali lagi ini apa yang kamu alami saat ini emang udah apa ya jalan hidupnya gitu. Bukan berarti untuk memainkan agama, bukan berarti untuk mungkin melukai. Mungkin ini ada banyak orang-orang yang pastinya merasa bahwa ya orang boleh berpendapat ya, tapi kita yang merasakannya. Sekali lagi. Aku cuma pesan aja buat teman-teman semuanya. Jangan menghakimi. Ya. Jangan menghakimi. Kalian apa ya? Manfaatin kesempatan yang ada. Apalagi untuk cari ridho orang tua, apalagi untuk mencari kenyamanan hati, apapun itu jalani dengan hati. Ya, betul. Aku ngerasa udah balik ke rumah lagi sekarang. Yang selama ini aku pergi, tapi rumahku tuh masih mau terima aku lagi. Aku cuma bisa bersyukur dan kadang apa ya, nyalain diri aku sendiri, kemana sih kemarin aku 13 tahun ini. Ya, aku juga minta maaf sama orang tuaku, anakku, semua orang-orang yang udah aku kecewain selama ini. Memang ini yang harus terjadi. Terus apa ya? Aku minta doanya, semoga istiqomah. Amin. Istiqomah di jannah. Itu aja. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nania, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya. Thank you so much. Dan sekali lagi untuk teman-temannya Nania yang saat ini sedang menyaksikan atau siapapun lah yang menyaksikan yang mungkin
melihat kejadian ini mungkin memang cukup mengagetkan ya banyak orang gitu. Ada yang merasa bahwa bersyukur Nania bisa kembali lagi. Ada juga yang merasa bahwa kenapa sih kok dia harus kayak begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Dan ya sekali lagi itu adalah silakan Anda boleh berpendapat. Dan tapi jangan menghakimi, itu sekali lagi. Tuh, nggak bisa ngomong apa lagi. Betul, betul. Aku juga bersyukur kok dengan adanya kejadian seperti ini dalam hidupku. Aku sekarang lebih menjadi dewasa, bisa nyikapin apa artinya perbedaan, terlebih lagi hubunganku dengan orang tua. Apapun itu aku bakal ketemu dia nggak bisa ngomong deh. Iya betul. Ya Allah. Makanya rasa syukur yang ada Syukur ini aja, syukur. kita dapatkan hari ini ya. Makasih sekali lagi Nania. Thank you so much. Sukses buat karirnya, Amin, sukses amin, untuk ya Allah. seluruhnya semuanya. Amin, ya Allah. Dikuatkan kembali tentunya untuk semuanya deh ya. Salam buat orang tua. Ya. Untuk Sambilers terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya juga udah gak bisa berkata apa-apa lagi ya. Pengennya sih semuanya baik-baik aja, semuanya bisa menerima apapun yang Nania sekarang hadapi. Mungkin aja di luar sana banyak juga yang seperti Nania ya gitu kan ya. Cuman karena Nania public figure akhirnya ini seperti ini di blow up. Dan siapapun itu yang mungkin sama pengalamannya sama seperti Nania, seperti ini juga mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak udah mau nonton. Jangan lupa untuk share, subscribe, juga di like dan komennya. Kita tunggu hanya di Sambil Ngobrol. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.